Halo sobat semuanya, kembali lagi di YouTube channel Belajar Ekonomi. Di video kali ini, kamu akan belajar tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi materi ini masih bagian dari pendapatan nasional, jadi pelajari dulu materi sebelumnya sebelum kamu beranjak ke materi ini. Oke, cek di out. Seperti yang ada di judul nih teman-teman, materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Untuk mempermudah sobat belajar ekonomi dalam memahami konsep ini, perlu diingat bahwa pendapatan atau Y sama dengan konsumsi atau C ditambah tabungan atau S. Semisal sobat punya uang Rp500.000, yaitu kita simbolkan dengan Y sebagai pendapatan. Nah, uang Rp500.000 tersebut kita gunakan untuk konsumsi misal sebesar Rp400.000 yang kita simbolkan dengan C. Dan sisanya yaitu Rp100.000 kita gunakan untuk tabungan atau saving. Jadi dalam perekonomian tertutup, pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan atau Y sama dengan C plus S. Untuk memahami materi ini lebih dalam, mari kita belajar bersama dari video berikut. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya kamu bisa berlangganan dengan video belajar ekonomi. Aku tunggu ya. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan. Besar kecilnya konsumsi itu dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, tingkat konsumsi maka cenderung akan semakin bertambah. Demikian sebaliknya. Tingkat konsumsi bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi, yaitu C sama dengan A plus BY. Yang mana C itu adalah consumption atau konsumsi, A adalah autonomous consumption atau konsumsi otonom, atau konsumsi di saat pendapatan kita sebesar 0. B itu adalah MPC atau marginal propensity to consume, atau hasrat kita ingin mengkonsumsi. Dan Y adalah pendapatan atau yield. Fungsi konsumsi bisa dicari dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan C kurang C1 per C2 kurang C1. Y sebagai pendapatan, Y1 sebagai pendapatan awal atau pendapatan 1, Y2 adalah pendapatan 2, C adalah konsumsi, C1 sebagai konsumsi awal atau konsumsi 1, dan C2 adalah konsumsi yang kedua. Supaya kamu paham dalam menentukan fungsi konsumsi dengan rumus persamaan garis lurus, kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui saat pendapatan Anton sebesar 50.000, tingkat konsumsinya adalah 30.000. Kemudian pendapatan Anton bertambah menjadi 60.000, sehingga konsumsinya meningkat menjadi 35.000. Nah, dari data tersebut, diminta tentukanlah bentuk fungsi konsumsinya. Jadi, sebelum kita masukin ke fungsi konsumsi atau ke rumus persamaan garis lurus tadi, kita tentukan dulu yang mana Y1, Y2, C1, dan C2. Ingat, pendapatan disimbolkan dengan Y, konsumsi disimbolkan dengan C. Di sini berarti Y1 adalah 50.000 dan Y2 adalah 60.000. Sementara C1 adalah 30.000 dan C2 adalah 35.000. Yuk kita kerjain bareng-bareng ya. Sobat semua harus ingat ya bahwa bentuk fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. Diingat tadi tuh A itu apa dan B itu apa. Lalu untuk menentukan suatu bentuk fungsi konsumsi tadi, kita menggunakan rumus persamaan garis lurus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan C kurang C1 per C2 kurang C1. Tanda yang kurang jelas itu tanda sama dengan ya teman-teman ya. Sekarang kita substitusi angkanya ke persamaan garis lurus tadi. Menjadi Y kurang 50.000 atau Y1-nya 50.000 per Y2 60.000, Y1 dikurang 50.000. Sama dengan C dikurang C1 tadi 30.000 per C2 35.000 dikurang C1 yaitu 30.000. Didapat hasil pengurangannya menjadi Y kurang 50.000 per 10.000 sama dengan C kurang 30.000 per 5.000.
Kalau sudah selesai kita kurangkan, kita lanjut ke perkalian silang. Baik, karena kita mencari fungsi konsumsi, jadi yang di depan posisinya C ya. Kita kalikan silang. Yang pertama, 10.000 dikali C dikali min 30.000 sama dengan, kita kalikan lagi yang ruas kanan bawah, 5.000 dikali Y dikali min 50.000. Didapat hasilnya 10.000 C min 300 juta sama dengan 5.000 Y min 250 juta. Menjadi 10.000 C sama dengan 300 juta dikurang 250 juta ditambah 5.000 Y. Menjadi 10.000 C sama dengan 50 juta plus 5.000 Y. Agar didapat fungsi C, maka semua variabel baik di ruas kanan maupun di ruas kiri sama-sama dibagikan 10.000. Nah, 10.000 C dibagi C sama dengan C. 50 juta dibagi 10.000 sama dengan 5.000. Dan 5.000 Y per 10.000 sama dengan 0,5 Y. Jadi dari pola konsumsi dan pendapatannya Anton, didapatlah bentuk fungsi konsumsinya adalah 5.000 plus 0,5 Y, yang mana 5.000 sebagai A atau autonomous consumption dan 0,5 sebagai B atau MPC. Gimana penjelasan yang tadi teman-teman sudah paham kan ya? Nah, biar kamu makin jago nih, boleh kerjain soal latihan yang ini dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau teman-teman sudah paham tentang fungsi konsumsi, maka kita lanjut ke fungsi tabungan. Tapi ingat, catatannya adalah kamu sudah harus paham tentang konsep fungsi konsumsi. Teman-teman pasti masih ingat penjelasan di awal tadi bahwa Y atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan atau saving. Jadi tabungan atau saving ini adalah bagian dari pendapatan kita yang tidak kita konsumsi, alias yang kita sisihkan atau kita gunakan sebagai tabungan kita. Bisa dikatakan hubungan antara konsumsi dengan tabungan itu adalah timbal balik ya. Nanti bisa kita lihat dari bentuk fungsinya. Nah, fungsi tabungan adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara seberapa besarnya tabungan kita dengan tingkat pendapatan. Bentuk fungsi tabungan sendiri adalah S atau saving sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y. Kalau tadi konsumsi kan C sama dengan A plus BY. Nah, ini kebalikannya gitu. Min A itu berarti tabungan otonom, S saving atau tabungan, 1 dikurang B, B itu kan tadi MPC ya. Nah, kalau di fungsi tabungan, 1 dikurang B itu berarti 1 dikurangi MPC. Berarti itu disebut juga dengan istilah MPS atau Marginal Propensity to Saving, yaitu pendapatan atau yield. Kalau sudah paham tentang fungsi konsumsi, ingat aja fungsi saving itu adalah kebalikannya. Sama halnya dengan fungsi konsumsi, fungsi tabungan yang tadi min A plus 1 min B kali Y juga bisa dibentuk atau ditentukan dengan mencari rumus persamaan garis lurus, yakni Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan S min S1 per S2 min S1. Y itu tadi pendapatan, S itu adalah saving. Berarti kalau S2 berarti itu adalah tabungan yang kedua dan S1 adalah tabungan yang pertama. Jika dalam satu soal kita diminta untuk menentukan fungsi konsumsi dan tabungan, maka kita cukup mencari satu bentuk fungsinya saja dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus. Misalnya kita hanya mencari fungsi konsumsi. Jika si fungsi konsumsi sudah didapatkan, maka tinggal kita buat ke fungsi tabungan. Misal tadi dari soal sebelumnya, fungsi konsumsinya kan C sama dengan 5.000 plus 0,5Y. Maka sesuai dengan bentuk fungsi tabungan yang mana S sama dengan min A plus 1 kurang BY, kita substitusi angkanya menjadi S sama dengan min 5.000 plus 1,05Y. Kenapa 0,5Y?
Kebetulan tadi B atau MPC-nya kan 0,5. Jadi 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Sebagai catatan teman-teman semuanya, MPC ditambah MPS sama dengan 1. Jadi kalau kita udah ketemu MPC-nya 0,5, supaya 1 kita tinggal tambah 0,5 saja. Tapi ada tapinya nih. Kalau nanti di soal kita disuruh mencari fungsi tabungannya aja dan kita belum menemukan fungsi konsumsi, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan garis yang tadi. Kalau misalnya di soal hanya diketahui tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan, gimana ya cara mencari tabungan atau tingkat tabungannya? Nah, masih ingat nggak teman-teman bahwa S atau tabungan adalah pendapatan dikurangi dengan konsumsi, atau S sama dengan Y dikurang C. Kita asumsikan ini soalnya berbeda ya dari soal yang pertama. Jadi untuk mencari besarnya tabungan pertama atau S1 bisa kita kurangkan antara Y1 dikurang C1, yaitu 50.000 kurang 30.000 sama dengan 20.000, maka S1-nya adalah 20.000. Demikian halnya dengan S2 bisa dicari dengan rumus Y2 dikurang C2, yaitu 60.000 dikurangi 35.000 sama dengan 25.000. Nah, selanjutnya bisa kita masukkan ke rumus persamaan garis lurus yang tadi. Kita lakukan hal yang sama dengan mencari fungsi konsumsi. Caranya sama ya teman-teman ya. Biar kamu makin paham tentang konsep fungsi tabungan, coba dikerjakan soal latihan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar. Dalam fungsi konsumsi dan tabungan, selain menentukan bentuk fungsi tadi, juga terdapat beberapa rumus lain. Yang pertama ada menentukan nilai MPC dan MPS. Nah, tadi ingat ya, MPC ditambah MPS sama dengan 1. Nah, kalau misalnya belum ditemukan fungsi konsumsi dan tabungan, kan kita belum tahu nih MPC dan MPS-nya berapa. Nah, bisa kita cari dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta Y, MPS sama dengan delta S per delta Y. Delta itu berarti perubahan ya. Kalau delta C berarti C2 kurang C1, delta Y berarti Y2 kurang Y1, delta S berarti S2 dikurang Y1. Rumus yang kedua menentukan besarnya break even income atau BEI, atau lebih dikenal dengan istilah keseimbangan pendapatan. Syaratnya BEI sama dengan A per MPS. Rumus yang ketiga menentukan besarnya average propensity to consume APC atau konsumsi rata-rata. Syaratnya APC sama dengan C per Y atau konsumsi per pendapatan. Rumus yang keempat menentukan average propensity to saving atau APS. Itu ada koreksi sedikit ya teman-teman, APS atau tabungan rata-rata. APS sama dengan S per Y atau tabungan per pendapatan. Rumus yang kelima menentukan besarnya pendapatan atau Y jika semuanya digunakan untuk konsumsi. Caranya gampang aja, Y sama dengan C. Jadi C-nya nanti kita masukin fungsi konsumsi C. Rumus yang keenam menentukan nilai A jika fungsi konsumsi tidak diketahui. Jadi kalau kita belum menemukan fungsi konsumsi, tapi ada datanya di soal, maka jika diminta nilai A bisa kita cari dengan rumus A sama dengan APC min MPC per Y. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa ya rumus-rumus yang terkait dengan fungsi konsumsi maupun tabungan? Jangan sampai lupa dan harus diingat. Supaya sobat belajar ekonomi bisa paham tentang konsep rumus-rumus ini, bisa dikerjakan contoh soal berikut dan bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke, sobat semuanya, itu tadi penjelasan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Semoga kamu bisa paham dengan materi ini. Jika video ini cukup membantu kamu, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen juga di bawah, dan share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga bisa paham seperti apa yang kamu dapatkan. Terima kasih sudah tonton video ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sobat belajar ekonomi.